saya mengatakan Gus Dur itu lebih pendeta dari saya. Padahal dia tidak pernah dibaptis, tidak pernah naik CD, ya kan? Tetapi memuliakan semua. Nah, seharusnya kita berproses menuju untuk adanya Gus Dur kecil di seluruh tempat lapangan. Nah, itu tadi, tapi menekankan nilai itu kan memang butuh ini Pak ya. Karena tadi kan kita udah terbiasa dengan katakanlah gitu ya bahwa oh iya, saya Kristen, saya yang penting rajin ke gereja, saya memang ya ikut hal-hal yang baik gitu ya. Maksudnya melakukan semua ritual-ritual yang tadi gitu kan. Tapi kalau dipaksa untuk jadi kritis pada pemerintah, terus mulai untuk mengusahakan kesejahteraan buat masyarakat, kok kayaknya kok jadi gerakan sosial nih gitu kan. Tapi tadi balik lagi tadi Eklesia sendiri bermula dari seperti itu Pak ya, gerakan yang sifatnya emang sosial dan kemanusiaan sebenarnya untuk sistem. Ya, persoalan kita kan karena persoalan ada dua paling tidak. Pertama ritualisme. Kita berpikir kalau kita udah yang dekat sama Tuhan, terus segala macam ke gereja sering dan sebagainya, itu udahlah beres semuanya. Tapi kan ritualisme juga seringkali dalam satu penelitian dari The Pew mengatakan semakin orang dekat pada Tuhan, semakin justru dia jauh dari sesama. Makin benci orang pada sesama kan gitu ya. Ini kan bahaya sekali ya. Kalau dia makin dekat sama Tuhan, kemudian dia makin dekat juga pada sesama, nggak apa-apa. Tapi persoalan yang sekarang kita hadapi di dunia ini, ritualisme membuat demikian ya? Semakin orang dekat pada Tuhan, semakin orang benci sesama. Kan gitu. Jadi orang udah terjebak pada ritualisme. Yang kedua adalah orang terjebak pada ini satu hal yang penting ini. Ini mesti Bang Saud yang ngomong nih. Institusionalisme. Gitu ya. Jadi untuk ngapa-ngapain rapat belum lagi. Harus ada bahkan kita yang jadi pejabat-pejabat ingin lebih dilayani daripada melayani. Ini persoalan besar. Oh gitu Pak, di gereja gimana Pak itu? Kalau Pak ini beliau lah ahlinya. Jadi kalau institusionalisme sekarang itu hal baik spontan dilakukan. Nanti dulu. Rapat dulu. Ada dulu legitimasi hukum. Betul. Legitimasi teologi. Apa yang sudah disetujui para majelis tuan-tuan besar. Padahal keadaan tidak lagi butuh itu. Orang yang sakit udah butuh bantuan ya. Ngapain kau bahas? Dia udah tergeletak di jalan. Bawa ke rumah sakit. Kalau pikiran polisi lalu lintas, nanti dulu ukur dulu. Mati dia. Jadi maksudnya begitu keputusan gereja dia udah mati. Sebelum keputusan diambil. Jadi ketika keputusannya keluar harus ditolong. Tidak nolong ke kuburan. Bukan nolong ke rumah sakit untuk hidup. Jadi kira-kira itu institusionalisme gereja sekarang. Dengan jubah keagamaan ini. Jadi sangat dahsyat yang dikatakan tadi. Ritual mendekatkan ke Tuhan, menjauhkan dari sesama manusia. Ini yang paling berbahaya. Ini yang disebut ritual tanpa dimensi sosial tadi. Gila itu. Padahal ritual yang itu kan konsolidasi. Jadi mimbar-mimbar itu dijadikan konsolidasi. Setiap hari minggu ini ada masalah di kota Bandung, di kota Siantar, di kota Ambon. Apa tadi? Caring, giving, contributing, dan sharing. Apa? Itulah khotbah. Jadi ritual itu penting, tapi dengan dimensi sosial tadi ya. Substansi inilah. Jadi dia konsolidasi yang sangat efektif di dunia ini. Orang datang tanpa diundang. Lagi orang bayar lagi ketika datang. Kolektor. Belum ada di tidak ada di dunia ini bentuk konsolidasi yang institusional. Tapi lama-lama institusinya yang dibesarkan gitu. Dan akhirnya gitu, maksudnya secara ritual kan doa, khotbah dan semua itu jadi tidak mengarah kepada hal-hal sosial ya. Jadi memang tadi yang Pak Pati katakan dekat Tuhan. Anak-anak Tuhan. Yang lain ponakan-ponakan. Mending kalau ponakan anak tiri gitu. Karena repot, darahnya halal. Jadi kalau kita mulai membiasakan gitu lagi Pak Pen, misalnya katakanlah doa kita, terus PA-nya kita, terus penyampaian firman Tuhan pas hari Minggu dan semua aspek kita punya dimensi sosial,
pasti akan ada apa ya? Karena itu nggak biasa sebenarnya. Kita belum bisa melihat seperti dimensi biasa. sosial politik. Dimensi sosial. Bukan sekedar sosial. Iya betul. Gitu. Karena kalau dalam konteksnya tadi disampaikan oleh Bung Saud tadi, dimensi politik itu adalah perubahan struktur bahkan nggak sekedar kita memberi, tapi mengubah sistem-sistem yang menindas, yang melakukan ketidakadilan dan sebagainya. Tapi kan kalau khotbah kayak gitu, kayaknya ini apa nih? Ini agitasi apa gitu kalau gitu. Nah, nggak apa-apa. Jadi karena gini, saya dulu pernah berkhotbah satu saat di gereja, lalu kemudian majelis saya bilang, ngapain you masukin politik ke gereja? Saya langsung kumpulin mereka semua. Ini apa? Cuma suara Anda aja. Ada beberapa yang ikut. Oke, kita kumpul semua. Sekarang saya tanya, mana kehidupan yang tidak ada politik? Ya. Seluruh hidup ini politik semuanya. You mau kencing pun ada perdanya, gitu ya. Jadi hidup ini kalau kita nggak terlibat di situ, kebijakan-kebijakan politik itu bisa membuat kita semakin manusiawi, tapi menciptakan yang dehumanisasi. Kita nggak punya pilihan kecuali ikut terlibat di situ. Memikirkan kalau Bung Saud masuk di dalam, saya dari luar. jadi kami luar dalam. Gitu ya. Nah kalau dari Pak Saud sendiri ada nggak selama ini upaya yang dikerjakan supaya paling nggak tahu nih di sinode gerejanya atau di jemaatnya seperti apa, tapi kalau dari yang dialami saat mencoba menyampaikan itu ke tengah jemaat atau ke warga jemaat, tantangan dan ini seperti apa Pak? Pahit. Jadi stigma pendeta politik. Ya. Nah karena stigma itu begitu dominan, Saud itu nggak boleh masuk struktur. Oke. Jadi itu tahun 2016. Oke. Setelah itu saya berpikir, lah kalau dokter menyembuhkan satu orang, dosen itu menyembuhkan satu generasi. Oke. Saya putuskan untuk jadi dosen teologi. Dan sudah satu generasi 5 tahun. Ya. Artinya yang dari tingkat 1 sampai lulus udah lulus. Nah, jadi ya udah kalau sudah begitu, dan kemudian saya memang mengambil etika sosial, politik, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi pembacaan itu baru. Jadi saya udah rasakan pahit getirnya untuk bergerak di luar ritual. Ritual itu kan sangat nyaman. Iya. Tadi saya bilang ya, kita tinggalkan zona nyaman. Sama seperti Yesus meninggalkan zona nyaman itu. Dihadapi, dia tampil di tepi sungai, di jalanan, ada konfrontasi, ada ini. Terus dia diserang dan lain sebagainya. Jadi ya, tapi saya pikir saya mengalami kepahitan gitu, seberapa lah itu dibanding Yesus. Itu membuat saya tetap berkorban. Oh ya, kalau di nyanyi sunyi di tepi, jalan yang sunyi ya, di tepi yang sepi, suara di padang gurun kalau kata Yohanes. Tapi sekarang saya lihat sudah mulai ada buahnya Pak ya. Ada buahnya, apalagi setelah jadi ketika saya masuk wakil ketua Panwas Pemilu ada 76 masuk SMS, belum ada WA. Pendeta sesat, masuk ke dunia politik, pendeta yang cari uang, kuasa, ABC dan lain sebagainya. Kan kalau kita bisa marah sekali, tapi saya seperti dikasih penguatan lah ya, hidayat. Nah, bagaimana saya menaklukkan yang 76 orang ini? Saya layani dengan baik. Itu hampir ada 10 hari. Dan di ujungnya mereka mengatakan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta. Di situ saya yakin kalau ada penjelasan sebenarnya jemaat yang ini, memberikan perspektif lain lah ya. Betul. Lah, bagaimana kita bersaksi ini dan lain sebagainya. Yang dikatakan tadi oleh Bung Berti, politik itu sampai ke dapur, sampai ke perut. Betul. Harga beras. Iya, betul. Siapa yang tentukan? Sampai mati. Sampai mati ke kuburan tadi. Iya, betul. Perda tadi ya. Betul. Seluruhnya kehidupan kita. Jadi kalau ini kita isi wilayah ruang politik ini, lalu dia akan mengeluarkan semua yang humanis, menghabisi
dehumanisasi. Jadi sayang kalau kita nggak bergerak ke arah itu sekarang. Betul. Apalagi udah terbuka, transparan dan lain sebagainya. Karena banyak sebetulnya ini dihantamlah sekarang ini oleh tadi yang politik identitas itu. Itu sebenarnya kenapa? Karena perkembangan yang sudah semakin meningkat, terutama relasi-relasi persaudaraan di tengah-tengah keluarga yang Bung Berti lakukan. Saya di Aceh, kalau ke Aceh saya disambut. Ya, di NTB. Ya, ini saya bawa keluarga apa dan lain sebagainya di Lombok. Sampai hari ini kapan Bang Saud datang? Kapan Bang Saud datang? Itu apa? Yang seperti yang dilakukan Berti, bagaimana kita relasi tadi melakukan kebaikan bukan untuk jangan sentrifugal, tapi sentripetal. Sentrifugal itu kan dilakukan supaya berpusat kepada dirinya. Dia tarik semua. Oh, Yesus tidak sentripetal. Dia keluarkan semua. Jadi dari inti ke periperi. Itulah sentripetal. Itu yang paling khas Yesus. Dia tinggalkan pusat-pusat memuliakan dirinya. Tapi dia mau memuliakan seluruh umat manusia. Jadi ini yang saya katakan eklesia itu. Luar biasa. Nah, Pak Pati gimana Pak? Berarti emang masih panjang atau gimana perjalanan kita untuk sampai pada kesadaran itu? Karena memang prosesnya masih ini ya, Mas. Walaupun sekarang kita udah mulai beberapa berbuah ya, ada orang-orang yang sudah mulai peduli secara. Iya, panjang dong. Karena memang bukan berarti kalau orang tiba-tiba sadar pada politik, bukan berarti kemudian tidak ada bahaya. Ya. Karena begitu sadar pada politik malah jadi hanyut. Ada, gitu ya. Ada yang gitu. Ada yang tadinya nggak mau politik sama sekali, begitu bilang, "Oh, ini pendeta politik." Dalam pengertian ini pendeta politik kan kotor. Orang anggapnya begitu kan. Lalu ini pendeta cuma cari kekuasaan segala macam. Pikirannya kan gitu. Ya begitu dilayani dan sebagainya. Oh, politik itu penting. Begitu orang masuk ke politik bukan berarti udah selesai. Kan mesti dituntun karena tiba-tiba dia bisa hanyut, malah terjebak di dalam politik kekuasaan yang dia kritisi sendiri. Jadi oleh karena itu tugas kita banyak. Karena pertama adalah membuat orang sadar pada politik. Kedua adalah ketika sudah berpolitik tetap sadar. Jangan mabuk dan jangan hanyut ya Pak. Itu penting emang jadi sorotan sendiri. Dan kalau boleh dibilang sebenarnya ya khotbah, ritual dan segala macamnya mulai ya punya dimensi itu seharusnya sudah harus ditekankan berkali-kali ritual dengan kondisi-kondisi objektif masyarakat itu harus match. Bila perlu Bung Berti baru berani turun dari mimbar ke altar ya. Nanti seharusnya seperti Yesus keluar dari gereja, khotbah di tepi jalan, tanpa toga loh. Iya betul. Dalam arti itu tadi ya. Substansi. Nah, bukan bentuk dan prosedur. Yang dimaksudkan bukan khotbah kayak teriak-teriak bukan, gitu. Pak Pati kan selama ini menjalin relasi lintas iman dan juga seluruh hidup kita adalah khotbah. Jadi di situ sekarang. Ini satu tantangan sebenarnya tadi. Bagaimana ritual dan institusi gereja tadi dalam arti itu jadi bukan sebagai sesuatu yang malah untuk diri sendiri ya. Dan jadi intinya sesuatu yang tidak penting jadi penting. Yang penting justru dihilangkan. Gitu tadi. Ya itu memang jadi PR besar ya. Ini terima kasih sudah sedikit membukakan tadi Pendeta Saud dan Pak Pati juga ya sudah mengingatkan kita kembali bahwa fungsi gereja eklesia tadi itu sebenarnya tadi ya gerakan yang sifatnya memang mengubah secara kemanusiaan ya nilai-nilai kerajaan Allah itu diterapkan dalam hidup sesama dan di masyarakat gitu. Jadi bukan untuk diri sendiri supaya dekat dengan Tuhan makin jauh dari sesama tadi bukan gitu ya. Dan bukan untuk kelompok sendiri. Betul Pak. Iya. Terima kasih udah berbagi. Nanti kita punya PR masih besar ini. Nanti kita akan obrolan yang lebih seru lagi soal dimensinya di demokrasi dan yang lain. Nanti kita bakal ketemu sama Pendeta Saud nanti ya. Amin. Kita tidak dituduh nanti subversif ini kan Pak ya. Thank you, terima kasih Pendeta Saud. Terima kasih Pak Pati. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian menyaksikan. Sampai jumpa di Opini Berti berikutnya.